Kak, ini di sini ada berapa orang total? Jadi tempat ini teh begitu masuk nggak kelihatan kayak panti kan ya? Iya, nggak kelihatan, kayak rumah aja Kayak ya. rumah aja. Jadi kita teh punya anak yang ada di bawah tanggung jawab kita ada 192 per 6. Wow! Minimal kita nyebutnya rumah ceria. Rumah ceria itu cerdas, riang, agamis. Oke. Jadi ini beneran rumah di mana anak-anak yang seharusnya memiliki rumah dan memiliki keluarga, nah kita kasih di sini. Yang ada umi, ada abahnya, dan anak-anak di sini semuanya homeschooling. Dari mana anak-anak? Dari Papua sampai Sumatera ada. Dari Manado sampai NTT ada. Bahkan ada anak dari suku Togutil itu yang masih belum berpakaian ada. Kalau saya sudah sama istri sudah meridhokan, sudah mengikhlaskan hidup kita bersama anak-anak. Oke. Dan saya sangat yakin siapapun yang datang. Kak, apa kabar? Gitu. Ini kita baru silaturahmi lagi di sini setelah waktu terakhir berapa lama ya, Umi ya, Kak? Udah berapa lama ya? Ada 2 bulan ya? Enggak lah. Enggak sampai. Belum ya? Belum sampai 1 2 bulan. bulanan lebih ya? Berasa baru kemarin sih, karena liatin terus. Gitu. Nah, sekarang dedenya kan sama aku ya, Oh, di rumah sekarang? di rumah. Terus ibunya kan sesuai dengan anjurannya dokter psikolog, jadi ibunya di yayasan untuk saat ini. Jadi akunya pun mobile, Bu Umi. Jauh Jadi nggak dari rumah? Bekasi Tangerang. Wow. Lumayan. Jadi bolak-balik sekitar kalau seminggu kadang 1 kali, kadang 2 kali, tergantung juga sih. Kalau nggak repot di sini aja, dan tetehnya ke sini, tinggal ngantar ke sana ke Bekasi. Iya. Sana sih siapa bulianya juga sayang banget sama Dede, tapi kondisinya takutnya kalau kita lepas gitu aja kan suka ngeri juga gitu untuk kejiwaannya. Kak, ini di sini ada berapa orang total? Jadi tempat ini teh begitu masuk nggak kelihatan kayak panti kan ya? Iya, nggak kelihatan, kayak rumah aja Kayak ya. rumah aja. Jadi kita teh punya anak yang ada di bawah tanggung jawab kita ada 192 per 6. Wow! Ininya yang apa? Berubah tiap tahun. Tiap tahun berubah terus, kan ada yang lulus, ada yang keluar, ada yang jemput ayahnya. Sekitar 190-an yang jadi tanggung jawab kita. Nah, yang ada 190. satu wadah sama kita, sekitar 70 anak ada di 70. sini dan jadi asing. Jadi asing. Nah, ini teh pola pengasuhan yatim dan duafa berbasis keluarga. Jadi kalau ada yang tanya, ini pesantren Kak Iman? Bukan. Ini rumah singgah apalagi? Bukan. Ini panti juga bukan. Ini mah kita nyebutnya rumah ceria. Rumah ceria itu cerdas, riang, agamis. Oke. Jadi ini beneran rumah di mana anak-anak yang seharusnya memiliki rumah dan memiliki keluarga, nah kita kasih di sini. Jadi nggak ada ustadz, nggak ada ketua asrama, nggak ada macem-macem lah. Tapi kalau peraturan kita buat sama. Oke. Yang ada umi, ada abahnya, dan anak-anak di sini semuanya homeschooling. Dari mana anak-anak? Dari Papua sampai Sumatera ada. Dari Manado sampai NTT ada. Bahkan ada anak dari suku Togutil itu yang masih belum berpakaian ada. Oke. Nah, jadi di depannya nggak ada tulisan asrama, panti, yayasan segala macam nggak ada. Kita pengen anak-anak tersenyum, punya rumah, punya tempat tinggal, punya orang yang dipanggil ayah, dan dia hidup mengejar cita-cita tanpa beban, tanpa branding bahwa gue anak yayasan gitu, bahwa saya anak panti, bahwa saya anak yatim. Kebayang nggak sih kalau misalkan di depan ini mah persepsi saya aja sebagai pendongeng ya, saya kan pendongeng. Kalau tiba-tiba dia lagi kesel gitu sama ayahnya, saya kan ayah yang mereka sadar, ada yang sadar, ada yang nggak sadar, ada yang tahu, ada yang nggak tahu kalau saya ini ayah biologis atau bukannya. Tiba-tiba lagi bersih tegang gitu, tiba-tiba dia bilang, iya deh kita mah bukan anak abah ya. Wih, anak abah bukan, coba lihat tulisan di depan tuh, rumah anak yatim, kan aku yatim, kamu? Aku duafa. Enak kamu mah yatim, enak kamu mah duafa. Akhirnya dia ribut dengan branding dia. Maka
kita nggak pengen ada itu dalam diri dan benak mereka. Yang saya pengen ada dalam diri mereka adalah punya semangat ngejar cita-cita, punya mimpi yang luar biasa, dan saya bilang sama mereka bahwa tidak akan ada yang pernah mampu menghalangi mimpi mereka kecuali satu, ketika mereka menyerah. Gitu. Jadi anak-anak di sini juga punya story yang berbeda-beda ya. Macam-macam. Gitu. Ada tadi kalau Teteh datang lebih awal sebelum Jumatan, ada anak yang baru saja dijenguk, bukan ayah kandungnya juga. Oke, jadi ayah tiri dan ibu tiri. Jadi kalau hidup sama ayah tiri berarti dia masih punya ibu kan? Iya. Kalau dia hidup sama ibu tiri berarti dia punya ayah. Ini bukan siapa-siapanya karena ibu dan ayahnya sudah tidak ada dan sempat terpisah jauh hampir 2 tahun lebih ya. 5 tahun. 5 tahun sama kita. Nggak pernah jumpa. Nah si ayahnya ternyata ya biar bagaimanapun karena pernah menikahi ibunya. Jadi pernah menikahi ibunya. Baru tadi jumpa, saya ngeliat dua-duanya kakak beradik di sini. Masya Allah. Ya si ayah bilang maafin ayah. Ya anak juga tahu ini bukan ayah aku. Ayahku yang asli udah nggak ada gitu. Tapi rasanya masih Allah ikat. Ada yang begitu. Ada juga yang sudah tidak punya siapa-siapa pun, ayah tiri nggak punya, ibu tiri nggak punya. Bahkan rumah juga mungkin nggak ada gitu. Mau pulang harus kemana gitu ya. Oke. Jadi yang paling jauh Kak itu Papua. Paling jauh Papua. Tapi lebih mudah dijangkau karena turun dari Sorong langsung masuk ke turun dari Sorong perjalanan 12 jam lewat laut lagi. Baru masuk ke namanya distrik Sausapor, itu paling jauh. Tapi mudah dijangkau. Masih ada kendaraan. Yang paling jauh perlu jalan sampai 4 hari itu dari suku Togutil turun Ternate, dari Ternate ke Halmahera, dari Halmahera masih jalan lagi ke dalam hutan sekitar 4 hari. Masya Allah. Itu sampai ada? Di Ambon Ada? Timur ada. Itu juga jalan, kalau lagi musim cuaca kayak gini, ya bisa berhari-hari. 4 hari ya. Lewat darat. Jadi si anaknya bilang, ya Allah katanya, dari tempat beta ke Ambon 4 hari. Dari Ambon ke tempat Abah 4 jam. Karena cuaca harus melewati sungai yang deras, nunggu surut, dan harus mobil tertentu yang bisa nerabas sungai gitu. Ada anaknya di sini. Oke. Kak ini mau tanya ya, kalau misalnya gitu ada jadi ada beberapa orang yang DM ke Instagram aku. Jadi mempunyai story, dia di Semarang sekarang gitu. Terus dia mempunyai anak yang ketiga, ini yang lagi dikandung. Itu usianya sekitar 5 bulan. Dia merasa dia tidak mampu untuk merawat gitu. Itu gimana Kak kira-kira solusinya? Ada beberapa yang seperti itu juga. Ada. Kalau saya sudah sama istri sudah meridhokan, sudah mengikhlaskan hidup kita bersama anak-anak. Dan saya sangat yakin siapapun yang datang ke sini, ini memang sudah Allah gariskan bahwa hidupmu ada di sini dan akulah kata Allah yang memberikan hidup tersebut. Ya, saya sangat yakin kita udah ridho dengan apapun yang terjadi terhadap anak-anak. 24 jam kita hidup sama anak-anak. Insya Allah bisa. Dan di pertengahan jalan kita juga nggak mau menutup takdir anak-anak ya, kodrat anak-anak. Ternyata 3 bulan, 4 bulan bersama kita, sahabat baik kita, adik kita, saudara kita yang sudah sekian tahun, Allah kasih kebahagiaan tanpa amanah, tanpa anak. Kalau memang dia lebih baik di sana, dapat kasih sayang, ada yang kita geser, tapi nggak jauh-jauh, deket-deket sini, dan semuanya orang yang kita anggap percaya. Tadi kita telepon sebentar, kumpul yuk, datang semua. Datang, karena saya nggak mau paksa gitu dengan egoisme saya seolah-olah saya adalah hero. Semua harus di rumah ini, nggak bisa keluar. Anak akan besar sama saya, akan tumbuh besar sama saya, akan punya cita. Kalau anak tiba-tiba ada tempat yang lebih sempurna, layak, kasih sayang yang luar biasa dibanding saya, dan Allah memang takdirkan di situ, itu juga kita geser pengasuhannya. Tapi semua masih di bawah kontrol kita. Tapi tetap masih saya nih. Ya soalnya ada yang info sama aku, katanya anak ketiga ini kondisinya dia tidak bisa pertahankan katanya, karena dari segi materi, dari segi ibunya lagi sakit, katanya ada
penyakit yang mungkin dia lagi masa pemulihan katanya gitu. Terus dia nanya gimana nih kira-kira gitu. Bisa deh. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih saya panjang umur, kasih teteh panjang umur, kasih istri saya sabar, kita semua dikasih kesempatan terus untuk melewati proses hidup ini dengan baik ya, dengan sempurna dan bisa bermanfaat lah untuk orang baik. Betul, ya karena gunanya satu ya, kayak aku juga masih belajar ya sebagai orang muslim gitu. Agamaku masih kategori dibilang cetek banget gitu, tapi aku pengen banget hidup aku, sisa hidup aku bisa berguna untuk orang lain. Keinginan itu yang orang lain jarang punya. Oh iya. Iya karena namanya umur kita nggak ada yang tahu ya kayak. Aku udah ngabisin hidup aku sebelumnya, mungkin melakukan hal yang belum bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Dan sekarang aku pengen banyak orang nih, makanya aku bikin konten ini supaya tergerak hatinya untuk berbuat baik. Gitu. Amin, amin gitu kan. Kak, ini mau tanya kalau misalnya ada yang mau datang ke sini untuk silaturahmi gitu, untuk mungkin berbagi sedikit rezeki gitu kan. Alamatnya di mana Kak? Kita di Setu ya, di Setu Kabupaten Bekasi, tepatnya di Jalan SMP Negeri 5, Setu Bekasi, desanya Desa Ciledug. Desa Ciledug. Nomor handphone Kak, boleh? Boleh, 0816 1155336. Oke. Terus kalau misalnya Instagram ada Kak? Ada. Instagramnya, karena saya pendongeng ya, ada Instagram Dongeng Ceria, dan itu adalah komunitas kita, saya dan teman-teman sebagai seorang pendongeng. Ada Instagramnya Kak Iman Surahman, nama sendiri itu mah. Kalau yang Dongeng Ceria rame-rame, karena saya kalau pulang dari daerah tertentu gitu ya, pulang dongeng bawa anak satu dari lokasi bencana, ada satu kayak ini Maulana. Nah sini nak, ini Maulana nih dari Lombok. Oh dari Lombok. Dari Lombok, sini nak. Sempit amat tambah gemuk. Ini dari Lombok. Jadi saya jumpa Maulana waktu gempa Lombok ya. Itu gempa Lombok. Jadi saya pertama jemput nggak segemuk ini. Umur berapa tuh udah di sini? Gempa Lombok tuh 2 tahun lalu ya, 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Insya Allah ya, ini di surga, ya Insya Allah ya di surga terus. Ya kalau dongeng pulang ada anak-anak yang siapa mau ikut Kak Iman, pasti anak-anak semua tunjuk tangan ya. Setelah kita dongeng anak-anak seneng gitu. Terus kita tinggal cari mana yang betul-betul memang harus kita bawa dan pastinya Allah juga pasti akan tunjuk tuh. Nggak serta-merta kita ambil gitu, enggak, tapi ada proses. Akhirnya Maulana ikut. Setahun kemudian ada lagi dari Lombok juga. Waktu itu belum sempat kita bawa karena almarhum neneknya bilang jangan dibawa, saya masih bisa gitu. Tapi setahun kemudian, persis hampir 1 tahun, saya ada dongeng lagi di Mataram. Saya singgah ke kampungnya, teman-teman bilang, si Kak Iman masih ingat anak yang ini? Saya bilang ingat. Sekarang neneknya udah nggak ada. Kaget. Ya Allah, terus tidurnya di mana? Ya sesekali tidur di tempat tantenya, tapi lebih sering tidur di barak pengungsian yang belum rumah-rumah shelter pengungsian itu. Makannya gimana? Ya tetangganya. Tidurnya gimana? Ya teman ada yang nemenin. Kalau malam ya dia sendiri lagi. Nyuci bajunya gimana? Anak SD kelas 3, kelas 4 ya. Mau naik ke kelas 3, kelas 4. Ya, saya cari anak tersebut, saya bilang sama teman-teman, cari anak ini cari. Begitu dicari, saya cuma bilang, mau ikut Abah, mau ikut Kak Iman. Jawabannya sedikit sambil keluar air mata berlinang gitu, dia bilang, emang Maulana masih ada di sana? Ini karena teman main nih. Saya bilang masih. Terus dia bilang, aku mau ikut. Sudah hari itu saya cari tiket pontang-panting, gimana caranya bisa ke bawah. Sekarang ada di sini. Masih ada di mudah-mudahan saya dikasih kesabaran dan saya pengen rumah ini masih ceria gitu. Saya pengen orang datang ke sini tuh senyum gitu, bahagia gitu. Jadi nggak mau, aduh ya Allah, anaknya kurus-kurus amat ini. Gitu. Udah siap lah Ramadan, Idul Adha besok. Dikurbanin dong. Nggak, Idul Adha besok nabung ya buat kurban ya. Ya di rumah ini sampai saya bilang sama istri, beberapa orang juga nanya, Kak Iman, anak Kak Iman yang asli yang mana sih? Asli semuanya anak saya bilang.
Yang membedakan cuman dua hal aja. Satu lahir dari rahim istri, satu lahir dari hati istri. Oh iya. Jadi semuanya sama. Ini ada anak kandung, ada bukan anak kandung, ada anak ponakan. Itu campur. Sama ya semuanya ya. Kok serius amat sih lo? Seneng nggak di sini? Hah? Seneng nggak di sini? Seneng. Banyak temen ya? Kamu teh udah gede mau jadi apa? Mau jadi dai Oh katanya. alhamdulillah. TNI sama. Oh, TNI. Iya sama. TNI. Kalau TNI pakainya baret, picinya di miring. Wish. Anak-anak emang tiap hari bercanda sama saya, dongeng. Kalau udah ngeluarin boneka ya anak-anak lebih senang. Saya pengen besarkan mereka sambil dalam keadaan senyum, anak bahagia. Karena saya nggak pengen anak-anak bisa ini bisa itu nggak. Karena orang yang bisa ini bisa itu banyak teh. Tapi saya pengen anak saya suka ini suka itu. Kalau bisa dia nggak mau melakukan juga percuma. Iya percuma betul. Kalau dia suka maka dia akan lakukan sampai selesai. Iya betul. Setuju. Untuk aktivitas di sini apa aja Kak? Ini anak-anak teh punya aktivitas homeschooling, belajarnya semuanya homeschooling. Dia nggak belajar formal, tapi dia punya ijazah formal. Karena kita punya PKBM. Terus yang terpenting saya lagi berjuang keras supaya anak-anak sukses dan bermanfaat sejak dini. Nggak usah wisuda atau lulus sejak dini, usia dini, tapi dia harus berhasil usia dini. Maka di depan kita punya warung, tapi sekarang tutup karena COVID. Isinya habis dimakan semua anak-anak. Oh ya. Terus punya catering, tapi alhamdulillah catering ini luar biasa. Jalan ya? Jalan ya. Tadi Tete juga mungkin melihat di depan ya. Ada air minum isi ulang, di belakang ada kebun hidroponik yang lagi mulai kita rintis ulang setelah panen kemarin di musim hujan agak repot. Terus anak-anak tuh punya apa lagi ya Mia? Dulu sih ada laundry. Dulu punya laundry. Nah, anak-anak kita latih untuk bisa mandiri. Yang saya takutkan itu teh bukan bagaimana anak makan hari ini, bagaimana anak-anak makan besok. Karena saya sangat yakin Allah akan berikan itu. Allah jamin makan minum. Jangankan kita, hewan aja Allah jamin. Ini teteh datang ke sini, saya yakin ini juga bagian dari rezeki. Dari rezeki yang Allah kasih. Yang saya takutin apa teh? Yang saya takutin adalah bagaimana Maulana dan sahabat-sahabatnya dan kakak-kakaknya serta adik-adiknya pasca setelah saya. Mau jadi apa dia? Kalau dia terbiasa diberi, maka saya khawatir dia besar nanti jadi peminta. Kalau dia terbiasa dimanjakan, maka nanti kelak dia akan menjadi generasi yang mengeluh. Dia nggak tangguh. Itu yang saya coba anak-anak nggak boleh. Makanya kamu bahagia kalau dapat uang, nutupin air, masukin, dijual. Itu lebih keren lah kalau buat saya. Dan dia tahu bagaimana dapat uang itu dengan cara yang teman-teman donor. Saya bilang, Kak Iman aku mau ngasih boleh nggak? Boleh saya bilang. Tapi saya tanya sama dia, kamu kalau punya anak uangnya dikasih sama nenek, sama ibu kita, dikasih sama nenek 200.000 gitu. Terus kamu pantau gak tuh uang? Dimonitor gak begitu? Pasti dimonitor kan? Dipakai apa deh? Kenapa gini? Kenapa begitu? Sekarang anak saya banyak. Terus ada donatur yang Allah kasih rezekinya banyak, dikasih 200. Waduh, saya monitornya susah. Satu, lalu yang kedua, kalau saya dalam rangka memonitor tidak digunakan dengan hal yang buruk, lalu saya kumpulkan. Sini kakak, abah kumpulin ya sini. Anak saya aja dikasih uang sama neneknya, protes dan lapor sama neneknya. Uangnya diambil sama abah, sama umi. Anak-anak ini kalau terima uang terus saya ambil, dia mau lapor sama siapa? Dia mau ngadu sama siapa? Nanti ada doa yang salah. Maka saya bilang, kalau mau bantu, ayo lihat dapur anak-anak makannya apa. Ayo lihat lemari anak-anak bagaimana bajunya. Ayo lihat anak-anak bagaimana listriknya. Karena anak-anak kita latih tidak memegang uang, tapi memegang mimpi dan berjuang. Kalau dia pegang uang, untuk apa susah ini belum perlu uang. Dia perlu kasih sayang. Dia perlu sosok ayah, dia perlu sosok teteh, sosok teman-teman yang datang, aku saudara kamu. Betul. Nggak habis. Kalau uang teteh kasih berapa sekarang misalnya kan 10.000 gitu. Nih, sebentar teh keluar habis jadi cilok ya kan.
Jadi kasih sayang ini yang akan jadi yang membekas ya. bakat kita di yaumul qiyam, atau mungkin wallahu Maulana dan sahabat-sahabatnya kelak jadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Di saat kita sudah expired, sudah nggak bisa lagi menggenggam kuat, nggak bisa berdiri tegak, sudah nggak bisa berkata-kata dengan lancar, semua sudah dibantu Maulana ini yang akan pegang paku pada saat yang akan datang. Jadi membantu kita. Wafat kita dengan hafalan Qurannya, dia akan cari kita. Iya betul. Dia akan cari kita. Masya Allah. Betul nggak? Lo sayang sama abang nggak sih? Sayang. Baik ya Abah ya, sama Umi ya? Enggak lah, galak ya. Malu-malu ya. Kak, mau tanya, kalau misalnya ada donatur yang menanyakan, kira-kira apa sih yang dibutuhin di sini gitu? Nah Teh, kita nih saat ini lagi ngebangun satu tempat lagi di Kuningan. Kita nyebutnya Villa Quran, karena memang tempatnya bagus. Kenapa sih kita harus bikin satu lagi? Supaya kita bisa menampung anak-anak yang lebih banyak lagi, melebarkan sayap lebih banyak lagi. Karena kita ngebangun tempat ini pun hasil gotong royong rame-rame. Maka begitu ini selesai, saya nggak boleh puas dengan apa yang saya dapat untuk satu hal masalah kebaikan ini. Saya harus cari lagi. Maka dapat satu tempat wakaf orang tua, pesan orang tua diwakafkan, kita lagi bangun. Itu saat ini yang lagi kita mulai. Nah, itu yang jangka panjang. Nah, yang jangka pendeknya, Teteh, kita lagi bikin namanya rest area bebas. Ada orang kasih kita tanah 200 meter di kawasan Jati Asih. Dia bilang ke saya, tolong dimanfaatin biar manfaat buat orang. Saya bingung, 200 meter tempat musola kanan kiri sudah ada, mau bikin ini sudah ada. Akhirnya karena anak-anak punya aktivitas catering, maka saya lagi ngebangun namanya rest area bebas. Di sana nanti ada musola, anak-anak orang-orang yang lewat bebas sholat, ada toilet besar bagus, orang-orang bisa istirahat, mandi, beres-beres, bersih-bersih. Lalu di sana juga nantinya ada makan dan minum secara cuma-cuma, restoran gratis di Komsen. Nah di sana teman-teman yang masak lebih gitu ya, taruh deh di situ. Ntar ada orang yang ngambil, ada orang yang ngasih, ada yang ngambil, ada yang ngasih di daerah Komsen. Mudah-mudahan ini lancar. Udah mulai sih proses pembangunannya. Pondasi sudah selesai, spiting udah selesai. Senin insya Allah kita baru mulai naikin satu ini lagi, satu bangunan rumah makannya dulu. Jadi buat kalian mungkin yang mau berdonasi boleh banget hubungin Kak Iman ya. Hubungin Kak Iman, nanti aku cantumin nomor handphone, nomor rekening dan alamatnya di kolom description gitu. Ya Kak. Makasih ya, Teh. Iya, kita di sini kan niatnya saling membantu ya kayak soalnya banyak banget mungkin orang yang mempunyai uang berlebih bingung untuk mau dikemanain nih, mungkin mau berbaginya kemana, seperti itu. Jadi aku minta tolong banget mungkin ya dari kalian. Ini aku sekarang lagi ngevlog tanggal 1 Januari ya. Jadi aku berharap semoga banyak banget donatur yang tergerak hatinya untuk membantu sesama ya. Karena satu hal buat saya pribadi, uang itu kita nggak akan bawa sampai ke liang lahat kok, nggak akan kita bawa sampai meninggal. Kenapa nggak kita manfaatin untuk berguna untuk orang lain? Itu sangat-sangat penting daripada kita terlalu simpan. Kalau buat saya pribadi ya Kak, saya mendingan berbagi semampu saya ketika apalagi dengan kondisi corona gini ya. Iya. Maksudnya kondisinya sangat-sangat sulit gitu. Terus kalaupun kondisi yang sangat memprihatinkan, alangkah lebih baik berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Masya Allah, gitu. bener, Kak, mohon izin, boleh nggak Kak kita muter-muter gitu, kita lihat-lihat? Macem-macem. Jadi anak-anak bikin tempe, terus dibeli sama kakaknya yang urusan catering, lalu didistribusikan sama kakak-kakaknya. Sih kan? Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli boleh, order boleh gitu. Tapi kita PO, karena begitu bikin langsung dibeli sama dapur yang 1000 porsi. Iya. Udah habis sendiri.